Kita lanjutkan untuk pertemuan sesi yang kedua. Pada sesi yang kedua ini kita lanjutkan, kita tadi sebelumnya sudah belajar tentang glukosa, bagaimana pemeriksaannya, apa saja faktor yang mempengaruhinya, metodenya apa saja. Jadi kalau tadi kita sudah menyimpulkan bahwa metode yang terbaik adalah eksokinase kalau menggunakan POCT, perhatikan faktor-faktor yang mengganggu. Yang kedua adalah A1C. Kunci yang kedua adalah A1C. A1C itu apa sih sebetulnya ya? Sebetulnya A1C merupakan protein yang mengalami glikasi ya, terutama hemoglobin, berarti gugus globinnya biasanya. Dan A1C ini tentu tergantung pada umur eritrosit karena yang kita periksa adalah protein yang ada pada hemoglobin. Kita ketahui bahwa eritrosit ini umurnya kan 120 hari. Oleh karena itu, A1C ini akan menggambarkan rata kadar glukosa darah itu selama 2-3 bulan sebelumnya. 120 hari kan sekitar 4 bulan. Kenapa 2-3 bulan ya? Kenapa? Karena umur eritrosit yang ada di dalam darah itu tidak semuanya berumur 120 hari, tetapi 50% berumur 30 hari dan hanya 10% yang berumur 90-120 hari. Kelebihannya adalah dia tidak dipengaruhi oleh faktor seperti diet maupun exercise yang bisa mempengaruhi pemeriksaan glukosa. Kemudian kalau dia kadarnya 6%, artinya 135 mg per desiliter. Kalau dia 1% kenaikan, tentu peningkatan terjadi 35 mg per desiliter dari glukosa. Tapi pada kondisi non-diabetes bisa terjadi false high dari pemeriksaan A1C ini. Hati-hati, yang pertama adalah iron deficiency anemia, splenectomy, alcohol toxicity, dan lead toxicity, di mana pada iron deficiency anemia ini struktur kuartaner dari eritrosit ini akan lebih bagus atau lebih kuat sehingga tidak mudah dimakan oleh makrofag untuk dihancurkan. Juga pada kondisi-kondisi lainnya ini eritrosit umurnya lebih panjang sehingga kalau diperiksa hasilnya bisa false high. Sementara yang false low adalah tentu kondisi umur eritrosit yang lebih pendek dari yang seharusnya. Yang paling sering adalah pada kondisi anemia hemolitik, kemudian perdarahan yang terus-menerus, kehamilan ya, kehamilan membutuhkan turnover dari eritrosit yang sangat cepat, dan gagal ginjal bisa eritrositnya anemia dan dibuang. Metodenya apa untuk pemeriksaan banyak sekali, yaitu elektroforesis, cation exchange chromatografi, boronat, immunoassay, dan metode kolorimetri. Apa sih metode referensinya? Jadi hati-hati ya kalau memeriksakan di suatu lab harus tanya metodenya apa. Karena A1C ini banyak sekali metodenya ya. Yang jadi reference adalah high performance liquid chromatography, mass spectrometry, dan electrophoresis capillary. Kalau American Diabetes Association maupun PERKENI tentu mensyaratkan kalau tidak menjadi 3 metode tadi, harus sudah terstandarisasi, artinya menyerupai 3 metode rujukan tadi. Taunya dari mana bahwa suatu metode itu sudah terstandarisasi? Silahkan lihat di situsnya. Selain A1C, ada pemeriksaan yang baru-baru ini cukup booming ya, disebut sebagai albumin glikat atau glycated albumin. Kalau tadi terikat dengan hemoglobin glikasinya, maka yang ini adalah dengan albumin. Sebagaimana kita ketahui, umur albumin hanyalah 20-25 hari. Jadi status glikemik yang bisa diperkirakan dengan glycated albumin ini adalah 2-3 hari. Kelebihannya apa? Tidak dipengaruhi oleh umur eritrosit seperti keadaan Habib Pati dan bisa memantau pasien lebih cepat. Apakah pasien ini menggunakan obat dengan benar, diet yang benar ya. Cuman kelemahannya kalau terjadi pengaruh terhadap metabolisme albumin seperti orang-orang dengan nephrotic syndrome yang proteinnya banyak terbuang, orang-orang dengan hipertiroid maupun terapi steroid yang notabene mengganggu turnover dari albumin. Reference range-nya sebagai berikut, tetapi ingat bahwa ini masih digunakan sebagai follow-up, bukan untuk diagnosis.
Model yang lain adalah Homeostatic Model Assessment atau HOMA untuk menilai apakah suatu sel, em, apakah tubuh, apa namanya, untuk menilai apakah eh, seseorang penderita itu menderita suatu gangguan produksi insulin atau em, gangguan dari eh, resistensi ya. Jadi bisa melihat apa fungsi beta, beta pankreasnya yang bagus atau jelek atau insulinnya yang telah mengalami resisten. Bagaimana dia bisa menggambarkannya? HOMA ini sebenarnya dibandingkan dengan yang namanya hyperinsulinemic euglycemic clamp sebagai gold standard. Jadi dibuat suatu rumus-rumus untuk menyerupai gold standard dari uh, teknik clamp menggunakan teknik clamp yang disebut hyperinsulinemic euglycemic clamp. Rumusnya sebagai berikut ya, nggak usah dihafal, nggak usah di apa di uh, sekarang sudah ada beredar ya kalkulatornya. Jadi yang penting diingat adalah yang dikumpulkan adalah data glukosa dan insulin yang pasien-pasien yang puasa. Ya, katakan dia insulin resisten bila lebih dari 2,6, bisa karena reseptor defect atau post reseptor, kita nggak tahu. Berikutnya adalah oral glucose tolerance test. Ya, ini menggambarkan bagaimana kemampuan tubuh untuk merespon terhadap glukosa oral. Ada 3 tipe, yaitu 2 jam ya pada dewasa, 2 jam pada anak-anak, dan 3 jam berturut-turut pada kehamilan. Yang membedakannya adalah jumlahnya, ya, jumlah gula yang diberikan pada orang dewasa 75 gram, pada anak-anak 1,75 gram per kilogram berat badan, sedangkan pada kehamilan tuh 100 gram ya. Yang ini diambil langsung pada 2 jam, sedangkan pada yang hamil diambil dalam 1 sampai jam pertama, jam kedua, dan jam ketiga. Ya, ini gambarannya tadi, volumenya, kemudian tesnya berapa kali. Oke, akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya tentang OGTT dan kehamilan, dan juga pemeriksaan follow up dari diabetes mellitus.